Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya lemes-lemes nih habis istirahat ya. Jam terakhir bukan? Siap. Karena jam terakhir bukan berarti nggak semangat ya. Kita masih harus belajar satu lagi. Nah, hari ini sudah hadir semua? Oh, ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? 3 orang. 3 orang. Siapa aja namanya? Fauzia, Lesti, Hanifah. Hanifah. 4 berarti. 4 sama 4. Hanifah, Rida. Rida. Banyak banget ya? Oh, kenapa mereka? Rida, Leskia, Hanifah, sama Fauzia. Ada Oke, 4, Pak. jadi 4 ya. Oke, Ya. nanti ditanyakan kenapa nggak masuk hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Siap. Sekarang kita akan belajar matematika. Materinya adalah Ding 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 ding. oke. Bapak nggak expect ada suaranya cuman iya katanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Ada yang udah pernah cari tahu bentuk aljabar? Atau tahu nggak aljabar itu kayak gimana? Enggak tahu, Pak. Oke. Mungkin ada yang udah bimbel, ada yang udah eksi, oke. Ada huruf-hurufnya. Ada huruf-hurufnya. Iya. persegi, Apa? persegi. Persegi. Oke. Untuk tahu apa itu bentuk aljabar, kita akan masuk dulu ya ke tujuan pembelajarannya. Yuk baca nomor 1, Rangga. Peserta didik dapat menyatakan kuantitas yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel. Oke, di sini mungkin ada istilah yang belum kalian tahu, variabel, ya. Variabel ini nanti akan berkenan erat dengan aljabar. Kalau kalian belum tahu, nggak apa-apa, nanti kita akan belajar bareng-bareng. Di sini intinya, setelah kalian belajar, Bapak harap kalian bisa menyatakan kuantitas yang berubah-ubah atau angka nanti ya, jumlah yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel. Yang kedua, Kanisia silakan baca. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteks. Oke, ada istilah lagi yang belum mungkin kalian tahu. Di sini ada mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Oke, kita tahan dulu. Kita langsung masuk ke 3. Arianti, tolong dibaca. Peserta didik dapat menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke variabel. Oke, menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke variabel. Oke, 3-3 kita baca. Jangan lupa ambil buku tulisnya. Mungkin kita akan hitung bareng-bareng nanti. Oke, jangan lupa dicatat. Nah, di sini ada peta konsep. Dalam bentuk aljabar, nantinya kita akan bertemu dengan unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ini tanpa kalian ketahui tadi udah kalian baca masing-masing tuh. Yang tadi mungkin istilah-istilah yang tidak kalian ketahui. Nanti ada variabel dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada operasi aljabar, pemodelan, dan sifat aljabar. Nah, sebelumnya kalian itu udah belajar bilangan bulat dan rasio. Mungkin ini juga diperlukan dalam bentuk aljabar. Oke? Nah, di sini Bapak punya 2 gambar. Ada HP, ada motor, tapi ada makanannya nih. Maksudnya apa? Ada Shopee sama Shopee Food, Pak. Ih, Shopee Food itu. Oke, Shopee Shopee Food. Food, Gojek, apalagi? Ada sale-sale. Sale-sale, jualan. Nah, di area digital ini pasti kalian erat dengan Shopee Food tadi ada yang ngomong, kemudian mungkin belanja-belanja, check out, Tokopedia. Maksudnya ini kayak gimana sih? Nah, di sini Bapak punya suatu cerita, mungkin Diki bisa bacakan. Oke, cermati persoalan berikut. Jadi ada orang yang namanya Tama, Niko, dan Victor sedang belajar bersama di rumah Tama. Betul. Sebelum mulai belajar, Tama memesan makanan secara online supaya mereka bertiga dapat makan bersama dan tetap tidak kehilangan waktu belajarnya. Mereka bertiga sepakat untuk membeli nasi goreng ayam dengan harga seporsinya itu 12.000. Tama memesan 3 nasi goreng dan terdapat ongkir sebesar 10.000. Berapakah total harga pesanan Tama tersebut? Oke, semuanya tadi dengerin Diki? Ya, yang ditanya di soal apa berarti? Total pesanannya.
Sekarang kalian hitung, berarti Tama harus bayar berapa totalnya? 55.000. 55.000? Yakin? 65.000 Pak. 65. 65. Oke, yakin? Ada jawaban lain? 100.000 Pak. Kenapa? 55 Pak. Enggak, maksudnya yakin nggak jawaban lain ada selain 65.000? 100.000 Pak. 100.000. Aduh, coba hitung ulang. 15.000 per porsi. Tama pesen berapa? Pesen 3, berarti 15. Makanya tadi Bapak bilang ambil bukunya. 65. Ada ongkirnya Pak. Jadi 65.000. oke. Kita lihat yang jawab 45 ada? Aku jawab 55 Pak. Yang jawab 55. Kalian nih, makanya ambil bukunya. Oke. Siap. Oke, kita bahas bareng-bareng. Oke, dengarkan Bapak dulu. Sini total biaya bisa kita tuliskan seperti ini ya, biar gampang. Berarti ada harga nasi goreng dikali banyak pesanan ditambah biaya ongkir. Harga nasi gorengnya tadi berapa? 15.000. Tadi pesen berapa? 15.000 dikali 3. Ongkirnya berapa? 10. Berarti 15 dikali 3 45 ditambah 10 Yang jawab 45 dan 65 coba hitung ulang nanti ya. Oke, nah ini bentuk persamaan seperti ini bisa kita ubah menjadi dalam bentuk aljabar. Maksudnya gimana? Kita kenalan dulu nih sama yang namanya aljabar. Oke, baca tolong Siska. Ya. Kelihatan. Aljabar merupakan Dengarkan Siska, ulang Siska. Aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Oke, Lanjut. boleh. Biasanya suatu permasalahan ditulis terlebih dahulu dalam bentuk aljabar agar penyelesaiannya lebih mudah. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien. Betul Pak bacanya? Ya. Yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan Pengakaran. Oke. Nah, sekarang coba amati ini. Tadi di sini dijelaskan, aljabar merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Di sini yang harus kalian garis bawahi adalah menggunakan simbol. Kalau kita tulis, kita lihat amati yang tadi, total biaya itu harga nasi goreng dikali banyak pesanan ditambah biaya ongkir. Sekarang, kalau misalkan banyak pesanannya itu kita belum tahu berapa. Misal Tama ternyata masih ada lagi nih orang di rumah, ternyata adik atau kakaknya atau mungkin ibu dan orang tuanya juga mau, gitu ya. Nah, berarti kita belum tahu nih pastinya banyak pesanannya berapa. Nah, di sini banyak pesanan bisa kita ganti kuantitasnya dengan simbol. Nah, simbol di sini kita namakan dengan variabel. Oke, variabel ini bisa kalian ibaratkan seperti kotak kosong. Kotak kosong ini bisa kalian isi dengan nilai. Contoh, di sini banyak pesanan nasi goreng, Bapak ibaratkan dengan P, yang tadi variabel. Nah, berarti kalau kita masukkan aja tadi banyak pesanan itu P, maka kita dapat bentuknya itu adalah total biaya sama dengan 15.000 P ditambah 10.000. Ya kan? Sampai sini aman? Aman Pak. Oke, ya. 15.000 P itu karena 15.000 dikali si variabel. Ya, 15.000 dikali P, jadinya 15.000 P gitu. Oke. Nah, tadi pesanannya kan 3. Berarti 3 ini bisa kita masukkan ke kotak kosong yang tadi, variabel. Maka 15.000 P sama dengan 15.000 dikali 3. Maka tadi dapat 45 ditambah 10, 55.000. Nah, sekarang kalau misalkan pesanannya cuma 2, berarti yang harus diganti yang mana? P-nya kan? P-nya Pak. Ya, berarti 15.000 dikali 2 Kalau pesanannya 10 dikali 10. dikali 10, P dikali 10. Jadi intinya variabel ini kalian gunakan ketika kuantitasnya itu belum tentu, bisa berubah-ubah. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk variabel? Gak ada. Cukup Pak.
Nah, tadi Bapak baru kasih tahu itu salah satu unsur dari bentuk aljabar, namanya adalah variabel. Tadi mungkin ada lagi konstanta dan koefisien. Oke, di sini Bapak langsung jabarkan ada warnanya sama penjelasannya. Kalian boleh baca dulu selama 30 detik, nanti Bapak akan tanya lagi. Ada nih Pak Rangga nanya. Rangga. Bapak, berarti itu koefisien tuh pasti Belum, 15.000. masih baca. Oh, masih baca. Baca kan dibilang masih bantu dari Belum habis sih. Aku nggak sabar, maaf. Oke, tadi Pak Bau mau bertanya, boleh? Apa? Itu koefisien pasti 15.000, Pak. Selalu 15.000. Oke, nah itu akan kita jawab bareng-bareng. Sekarang yang menjadi koefisien itu yang mana? Yang 15.000, Pak. 15.000. Oke, Pak Mbak jawab 15.000. Yang lain? Setuju sama Bapak. Iya, Setuju sama Pak Mbak. Setuju. Oke, Pak Mbak sebagai pelopor, kenapa koefisien ini kamu anggap itu 15.000? Kenapa 15.000 dianggap sebagai koefisien? Karena dia ada di depan variabel, Pak. Oke, selain itu tahu lagi? Enggak. Tahu. Oke, coba baca pengertian dari koefisien. Koefisien bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Oke, itu ada kata kuncinya, faktor Pengali. Nah, tadi kan yang berbeda-beda adalah banyak pesanannya. Tapi banyak pesanan itu dikali dengan harganya kan. Oh. Nah, harganya ini yang menjadi suatu faktor pengalinya. Maka disitu menjadi koefisien. Paham nggak bahasa Bapak? Paham. Selain harga bisa apa lagi? Nggak perlu diulang. Selain harga bisa banyak, tergantung konteksnya. Nah, di sini ceritanya karena harga, berarti harga yang menjadi koefisiennya sebagai faktor pengali. Oke, Pak. Pak, perlu Bapak kasih soal cerita lain? Boleh Pak? Boleh, Pak. Oke, misal Bapak punya kantong buah. Iya, Pak. Kantong buah. Di dalam kantong ini Bapak punya, ini kantong buah apel misalnya. Bapak punya buah di dalam kantong ini sebanyak 3A plus 5. 3A plus Iya, 5. plus Iya. Berarti ada berapa buahnya? 3A plus 5. 3. Iya, kalau A-nya itu 2, 11. 11. Karena 6 ditambah 5. A-nya itu apa, Pak? Hanya variabel. A-nya itu Oke, ini sebagai konteks saja. Jadi tetap koefisien itu yang ini kan? Karena dia faktor pengali untuk A-nya, untuk variabelnya. Karena kalau misalkan A-nya berubah, yang tadinya 2 bisa jadi 3, yang dikalikan tetap 3-nya, bukan ke 5. iya. Gitu. Kalau misalkan A-nya kita ganti 4, itu jadi 4 dikali 3. Seperti itu, ya kan? Oke, sampai koefisien ada pertanyaan dulu. Oke, berarti yang 15.000 ya. Oke, variabel udah semua. Sekarang yang konstanta. Konstanta yang mana? sisa 10.000 ya, tinggal sisanya ya. Betul. 10.000. Kenapa 10.000 ini sebagai konstanta? Karena bilangannya tetap atau tidak berubah. Apa yang menyebabkan 10.000 ini nilainya tetap? Karena nggak dikali sama siapapun. Karena nggak dikali sama siapapun. Oke, kalau dimasukkan ke konteks cerita yang tadi, Karena dia ongkir. ongkir aja. Oh, Iya. karena dia ongkirnya tetap. Betul, karena mau kalian pesan 10, 100, 1000 nasi goreng pun, Gitu. ongkirnya tetap 10.000. Tidak soal itu ongkir 10.000. Kenapa? Oke, dalam soal cerita ini. Oke, terakhir suku. Suku yang mana? Semuanya. Semuanya yakin? Enggak. Yang cuma 15. Kenapa? Iya betul, Iya, Pak. Oh iya 3. Semuanya soalnya dipisahkan oleh operasi penjumlahan. Tapi di situ sukunya beda-beda. Ya udah, kalau misalkan kalian yakin semuanya, Bapak bisa tanyakan lagi, ada berapa suku dari bentuk ini? Ada 3. 3. Oh, dua. Oke, yang jawab 2, kenapa? Karena Saya 2. Yang jawab 2 apa aja deh? Suku pertamanya? Apa? 15.000 P sama 10.000. Sama iya. Oke, suku pertamanya 15.000 P, suku keduanya? 10.000. Yang jawab suku 3? Enggak dong, Pak.
Langka, nomor 3 Kata dia Ya, apa? pasti dong. Kata dia Saya pikir koefisien variabel sama konstantanya. Oh. Jadi di sini gampangnya kalian bisa tahu suku ketika ada operasi bilangan. Jadi sini ya. Nah, di sini 15.000 P dan 10.000. Ini suku pertama Lihat Rangga. dan ini suku ke dua. Tuh ada 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. saya. Ya. Bapak kalau misalnya nggak ada pertambahan atau atau dikurangnya itu nggak bisa dibilang satu suku. Bisa. Misalnya cuma 3A itu nggak bisa dibilang satu suku atau bisa? Kan nggak ada operasinya. Oh iya, maaf. Ditambah. Kalau misalkan Haikal. Oke, pertanyaan bagus. Kalau misalkan seperti itu, di sini kan suku itu bilangan variabel atau campuran sekali bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena ini satu, menurut Bapak, ini belum termasuk suku. Tapi coba nanti kalian cari lagi di rumah, nanti Bapak juga cari lagi. Apakah kalau misalkan bentuknya seperti ini aja, ini merupakan suku. Iya. Tapi kalau misalkan kalian lihat, misal ini kan, tapi bentuk ini dong ya, 3A ini kan bisa aja kita ibaratnya jadi 3A plus 0. Ini bisa jadi 2 suku, tapi kalau 3A doang, kita belum tahu nih suku apa enggak. Kalau menurut Rizka sendiri, ini suku atau bukan 3A nya? Menurut saya kalau dari definisinya bukan suku, Pak. Oke, berarti kita jadikan ini suatu pertanyaan dulu ya. Minggu depan kita masuk, Bapak tanya lagi, kakak akan Bapak nanti cari juga. Oke? Oke. Siap. Terima kasih Dini atas pertanyaannya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan kedua. Erika membeli beberapa pulpen dan pensil secara online untuk keperluan sekolah. Harga setiap pulpen ini 4.000, setiap pensil 2.000. Selain itu Erika membayar biaya ongkir sebesar 7.000 untuk setiap pendaftaran. Oke, sekarang coba kalian kerjakan untuk yang A-nya aja. Erika membeli 4 pulpen dan Bebas, kalian mau langsung pakai bentuk aljabar atau enggak? Langsung aja juga bisa. 29.000 Pak. 29.000. 16 ditambah berapa tuh? 6 dong. Yakin? Saya yakin. masih 7.000 tadi apa? Oh ya, ongkir. Oh, ya. Berarti 2.000. 27. Hah? Tuh 29, 27. Kata Nabila Kata 22. masa katanya 20. Oke, langsung aja ya. Oke. Intinya harga yang A itu jawabannya adalah 30 ribu. Nah, Bisa 7.000 nggak sih, Pak? Itu 8.000 biaya ongkirnya Pak. oke, nah sekarang kalian coba lihat yang ini. Bentuk ini coba kalian hitung koefisiennya jadinya yang mana? Kalian lihat koefisiennya jadi yang mana? Ongkir. Koefisiennya yang 4.000. Emang koefisien bisa 2 Pak? Koefisien yang mana? Koefisien 4.000 sama 2.000. Koefisien 4.000 sama 2.000. Kayak Oke, ini nanti Bapak tambahkan sama harga pensil ya. Jadi harga pulpen dan harga pensil ya. Oke, lanjut. Untuk variabel. jumlah pulpen sama jumlah pensil. Iya, kenapa? Karena dia dikalikan sama koefisien, Pak. dia berubah-ubah, dia Berubah, bro. Berubah. Betul. Di sini ada 2 ya. Di sini Bapak ibaratkan pulpen itu P, pensil itu S. Kemudian konstanta. Biaya ongkir. Oke. Berarti kalau misalkan kita tulis ke bentuk aljabar, itu sama aja kayak 4.000 P ditambah 2.000 S ditambah 8.000. Nah, coba di sini kalian lihat. Ada 4.000 P dan 2.000 S. Variabelnya beda ya. Iya. Karena dia menunjukkan kuantitasnya berbeda-beda. Ada 2. Yang pertama jumlah pulpen sama jumlah pensil yang dibeli. Nah, bentuk aljabar ini banyak. Salah satunya seperti ini. Ada 2A yang tadi mungkin disebutkan oleh Dini juga. Ada 2A, terus ada 3A plus 5, 4X kuadrat plus 5X min 6. Ini mungkin tapi nanti ya. Kemudian ada 1 per A plus 1 per B, AB, 2A plus 3B, X kuadrat plus Y kuadrat dan sebagainya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Enggak, Pak. Pak. Aman? Betul? Aman? Bentuk aljabar ada yang mau ditanyakan lagi? Oke? Pak. Gak ada ya? Betul, Pak, betul. Betul. Nah, Betul, gini. Pak. Bapak kayaknya sedikit haus, jadi mohon maaf ya. Oke, kalau misalkan nggak ada, coba sekarang ambil HP-nya masing-masing. Kita akan masuk kuis. Bapak nggak terima alasan. Saya nggak punya sinyal, Kak. Pak, Telkomsel. Kuisnya di mana, Pak? Kuisnya di Kahoot. Waktunya Kabut. Bapak ini sendiri-sendiri apa kelompok? Sendiri-sendiri. Bapak itu bisa di-scan ya, Pak? Saya nggak boleh. Sendiri-sendiri. Udah nggak apa-apa, ini kita barengan aja. Mas, saya mau scan ya, Mas. Mas, sekarang saya bisa jadi Kahoot.it aja. Kahoot.it. .it. Pak nggak ada kuota. Buka aja kabut gini. Yang sinyalnya nggak bisa, udah sama temennya aja berdua nggak apa-apa. Iya, terima kasih, Pak. Oke, udah ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Bapak sedang kita. 60, 49, 55, 53, 52. Bawa main main segitu dong. Ya, kalian doang dong. Ya, nggak bisa pesan. Pak, nih masuk. Oh, nggak bisa ya, Pak? Nah, sini. Saya mana nih? Belum masuk. Ini doang. Matahari. Ini Gak ada, bukan. Nggak, join game di mana? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. 584 Satu, dua, Belum, Pak. Ya Allah, ini tuh sama. Pak, sebentar, Pak. Benar kalau Siti ya. 3. Banyak kok beneran aja. Ya Allah, masih punya oleng tuh. 2. Oke, lihat soalnya. Koefisien dari 5x. Udah ya. Apa ini kok belum ya? 5 lagi. Ini di situ. Oh, di situ soalnya. Jangan berisik dong, kan ketahuan jawabannya. Oh iya. Oke, jawabannya sudah semua, mantap. Udah ya. Siap. Ini hasilnya. Ya, Dini jangan cepet-cepet sih. Yuk, Pok. 5. So tahu jelas. Oke, udah semua ya. Waduh, Bentuk aljabar dari gambar di bawah terdiri dari Bapak dapat hadiah enggak? ada yang salah. Oke, tadi itu ada 3. Tadi ada 2P dikurang berapa ditambah berapa? Betul, Jadi Pak. 3. Siap. Ya, Pak, ada hadiah kan, Pak? Oke, nomor 4. Jika X banyaknya wadah kotak bola dan Y banyaknya wadah tabung bola, bentuk aljabarnya gimana? Jadi habis itu ada banyak 2x. Bolanya bisa ditaruh ke wadah. Ya, Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Nah, bisa ya? Nggak bisa. Jadi, ya emang sengaja itu biar kalian cepet aja. Oke. Nah,
tadi ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola. Anggap bolanya ini bisa dimasukkan ke wadah, ke kotak, ke tabung. Karena tadi ada 2 berbeda, jadi kita bisa ibaratkan kotak itu dengan X, variabel X, tabung itu dengan variabel Y. Maka nanti bisa 2X plus Y plus 4. Oke, ini soal terakhir. Dennis membeli 2 karung gula dan membeli lagi 7 kilo. Bentuk aljabarnya Astagfirullahaladzim. oke? Oh, ini banyak yang salah. Nih, perhatikan, anak-anak. Di sini 2 karung gula dan beli lagi 7 kilo. Anggap karung ini kan kilogram kan? Nah, berarti karena kita belum tahu karungnya itu berapa kilo, kita bisa ibaratkan dengan X gitu. Karena 2 karung berarti 2X ditambah 7 kilo lagi. Coba lihat standingnya Pak. 2X ditambah 7. Maka pemenangnya adalah Jadi ini bukan kita. Let's go. Belum. Asik, Karisa. Wih, gue baru. gue bos. Kita ya. Salah. Oke, baik. Remontada. Oke. Nah, tadi jangan sampai lupa ya beberapa kuis-kuis yang ini mungkin nanti akan Bapak masukkan juga ke ujian. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan 4 sampai 5 orang karena kita akan melakukan kerja kelompok. Oke. Ini udah di foto belum? Udah di foto. Itu tinggal di itu aja kalau sini, Cai. Tinggal kalau sini. Samping dulu. Ayo anak-anak. Pegang. Oh, salah ini. Aman. Iya tadi. Oke. Semakin cepat selesai, semakin cepat pulang. Siapa yang udah selesai? Neta. Apa sih? Belum. Pahlawan Himel. Ayo banget. Champion. Ayo nanti kita foto ya Velocity. Gas. Sama Haikal juga. Tadi soalnya ongkirnya jadi 8.000. Naik 1.000. Korupsi. Oi, anak-anak, ini kayaknya kalian bawa pulang aja. Karena dikit lagi udah mau pulang. Oke. Nah, di situ ada berbagai macam bentuk aljabar. Jadi soalnya kalian bisa nanti diskusi lagi di rumah. Jangan lupa yang tentang di belakangnya itu kalian coba jawab ya. Nah, siapa di sini yang mau mereview ulang apa aja? Oke, langsung. Jadi kita hari ini belajar ada namanya koefisien. Dia adanya di depan variabel. Oke. Terus kita tahu variabel dia bisa berubah-ubah. Ya. Shape shifter. Apanya? Nilainya bisa berubah-ubah. Nilainya. Terus ada terakhir apa? Suku. Konstanta. Konstanta itu yang nilainya tetap Pak. Udah ditentuin dia. Yang terakhir ada suku. Dia dipisahin sama tanda sama bagi kali kurang. Ya. Oke. Tambah kurang. Tambah kurang. Oke. Ada lagi? Udah Pak. Nggak ada. Oke, di sini. Jadi yang pertama, tadi kan kita soalnya tentang keseharian ya. Otomatis bentuk aljabar itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung total biaya berdasarkan banyaknya barang dan ongkos kirim. Kemudian bentuk aljabar ini digunakan juga untuk menyatakan kuantitas yang berubah-ubah atau tidak diketahui menggunakan variabel dan tadi dijelaskan oleh Mbak. Nah, tadi itu juga nomor 2 terdiri dari koefisien, variabel, konstanta dan suku. Nah, karena sudah mau pulang,
Bapak akan kasih PR. Jadi PR yang pertama tadi tentang apa? Cari tahu 3A ini apakah suku atau bukan. Yang kedua, PR yang kelompok Oh, yang iya, ini. kalian bawa pulang. Yang baru. Yang ketiga, ini. Kalian coba cari lagi, tulis minimal 3 bentuk aljabar baru yang menyatakan suatu kondisi di sekitar rumah kalian. Oke, PR-nya ada pertanyaan? Enggak, Pak. Berapa? Gak ada. Mau foto PR-nya, Pak? Oke. Udah. Oke, kalau gitu kita siap-siap dulu. Silakan rapikan tasnya. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan seperti masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini. Kurang lebihnya Bapak bilang mohon maaf. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera juga.